Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naomi Aina Zulaika dengan NIM 11046230064 dari Penmas 2023 kelas A. Di sini saya akan menceritakan tentang diri saya dengan judul PPT I am endlessly creating myself, yang dimana artinya adalah saya tidak akan pernah berhenti untuk menciptakan atau mengembangkan diri saya. Selanjutnya, di sini ada 5 hal yang akan saya bahas. Yang pertama, introduction atau perkenalan. Yang kedua, backstory atau latar belakang saya. Yang ketiga, how I deal with challenges atau bagaimana saya menyelesaikan tantangan di hidup saya. Yang keempat, learning and growth atau pembelajaran dan pertumbuhan. Dan yang kelima, ada gratitude atau ungkapan rasa syukur saya. Lalu selanjutnya, nah, di sini saya akan memperkenalkan ulang diri saya dengan lebih lengkap lagi. Nama saya Naomi Aina Zulaika dan saya lahir di Jakarta pada tanggal 25 Juni 2005. Lalu untuk domisili tempat tinggal saya sekarang di Bintaro, Tangerang Selatan. Nah, sebelum saya belajar atau menempuh pendidikan di Universitas Negeri Jakarta, saya duduk di bangku SMA, lebih tepatnya di SMA Islam Al-Azhar. Lalu soal hobi, sebenarnya ada banyak, tetapi jika diurutkan, nomor satu dan nomor duanya adalah memasak dan menonton film. Saya adalah anak pertama dari 3 bersaudara, jadi saya punya 2 adik. Yang pertama adik perempuan dan yang kedua adalah adik laki-laki. Selama hampir 19 tahun hidup, saya tumbuh menjadi orang yang ulet, namun agak sedikit ceroboh dan kurang teliti. Saya juga cenderung emosional, mungkin juga agak ke arah sensitif. Saya jadi ingat ada peristiwa ketika SMP, salah satu guru saya bilang bahwa saya adalah orang yang ulet namun ceroboh dan kurang teliti. Tapi di situ saya hanya mengambil dan meresapi pujiannya saja. Tapi sekarang itu baik lagi untuk refleksi diri saya jadi lebih belajar untuk mengurangi kecerobohan saya dan lebih teliti lagi ketika mengerjakan suatu hal. Sedari kecil sampai sekarang, mungkin banyak tantangan dan ujian hidup yang sudah saya hadapi, tetapi yang paling saya ingat adalah ketika saya tertolak SNBT. Satu hari sebelum pengumuman SNBT, saya berkumpul bersama teman-teman saya untuk mendoakan hasil yang terbaik esok hari. Dan di saat itu juga kita saling menceritakan pengalaman kita selama mengikuti ujian SNBT. Memang pada saat itu saya merasa diri saya kurang menguasai dan kurang bisa menjawab soal-soal yang ada pada saat itu. Lalu saya menceritakan dan teman-teman saya merespon dengan mereka merasakan hal yang sama juga. Jadi saya pikir mungkin gak apa-apa besok hasilnya gak lolos asalkan bareng-bareng dan mereka juga mungkin gak lolos. Tapi ternyata itu salah. Ketika pengumuman datang, saya dan beberapa teman saya ada yang tidak lolos, tapi orang-orang yang saya sangka tidak akan lolos juga, ternyata mereka lolos. Dan itu membuat saya sangat breakdown dan hampir seharian kerjaan saya hanya menangis. Lalu setelah puas menangis dan meratapi kesedihan saya, akhirnya saya berkaca dan memikirkan langkah apa yang harusnya saya lakukan. Bukan menangis dan juga bukan meratapi kegagalan ini. Kemudian orang tua saya juga datang dan memberi support yang sangat mungkin itu saat itu saya butuhkan, yaitu mendorong saya untuk mendaftar mandiri dan juga mencoba tes-tes yang selanjutnya lagi. Dan alhamdulillah setelah hasil dari usaha saya dan juga doa dan support dari orang tua serta teman-teman terdekat saya, akhirnya saya lolos di perguruan tinggi negeri dan saya bisa berkuliah di Universitas Negeri Jakarta. Kejadian tertolak SNBT tersebut membuat saya memikirkan pembelajaran dan juga pertumbuhan apa yang seharusnya saya lakukan. Saya mengambil 3 poin penting yang harusnya dilakukan seorang individu ketika menghadapi kegagalan atau tantangan hidup. Yang pertama adalah tidak pantang menyerah, yang kedua terus mempelajari hal baru, dan yang ketiga adalah jangan takut ketika dihadapkan dengan situasi yang baru atau mungkin asing untuk diri kamu sendiri.
Dengan menghadapi dan juga menjalankan tiga hal tersebut, saya yakin kita sebagai seorang individu yang mau terus berkembang, bisa terus belajar dan juga maju menjadi menghadapi kesuksesan di masa depan. Sebagai seorang manusia dan juga makhluk beriman, tentunya kita harus mengiringi setiap langkah kita dengan rasa syukur. Apalah artinya sebuah kesuksesan jika tidak dibersamai dengan rasa syukur? Yang paling pertama dan yang terutama pastinya tentu saja kepada Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu juga rasa syukur kepada keluarga, khususnya orang tua dan juga teman-teman yang sudah selalu mensupport dan mendoakan diri saya. Mungkin saya tidak tulis di sini, tapi yang gak kalah penting juga adalah ungkapan rasa syukur kepada diri saya dan juga ungkapan terima kasih kepada diri saya sendiri karena terus menjadi pribadi yang mau berusaha, mau belajar, dan mau menuju kesuksesan. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.